Biologi sebagai ilmu. Standar kompetensi. Memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kompetensi dasar mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Biologi memiliki dua arti kata, yaitu bios dan logos. Bios yang artinya hidup atau kehidupan, logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Apa sih untungnya mempelajari biologi? Salah satunya memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan pengaruh positif terhadap lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, berkembang biak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, melakukan adaptasi, dan melakukan ekskresi. Ruang lingkup biologi: biomolekuler, biokimia, genetika, atau tingkat molekul, sitologi, tingkat sel, histologi, tingkat jaringan, anatomi dan fisiologi, tingkat organ dan sistem organ, biologi perkembangan, tingkat individu, biologi populasi, biogeografi dan genetika populasi atau tingkat populasi, ekologi, tingkat ekosistem, biologi tropis, tingkat bioma. Ruang lingkup biologi berdasarkan kehidupan kelompok organisme. Ada taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup, virologi atau tentang virus, mikrobiologi tentang jasad renik, mikologi tentang fungi, botani tentang tumbuhan, zoologi tentang hewan. Ruang lingkup biologi berdasarkan aspek kehidupan, biologi perkembangan, embriologi, anatomi, fisiologi. Ruang lingkup berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan. Ada biokimia, biofisika, bioteknologi, dan paleontologi. Coba tebak cabang ilmu biologi apakah slide berikut ini? Nah, di situ kan ada gambar tentang janin pada ibu hamil. Yaitu selanjutnya tingkat organisasi kehidupan. Kita mulai dari yang paling besar dulu ya. Ada bioma, ekosistem, komunitas, populasi, individu, sistem organ, jaringan, dan yang paling kecil, sel. Objek dan permasalahan biologi, yaitu ada cabang-cabangnya. Biokimia, biologi molekuler, genetika, permasalahan biologi, kebutuhan tanaman dengan kualitas unggul banyak dan cepat. Nah, objek dan permasalahan biologi tentang sel, yaitu permasalahannya penanggulangan penyakit kanker. Objek dan permasalahan biologi pada tingkat jaringan, yaitu diagnosis dan penanggulangan berbagai penyakit pada tanaman, manusia, dan hewan. Objek dan permasalahan biologi pada tingkat organ dan sistem organ, yaitu berbagai penyakit yang menyerang organ dan pengobatannya. Objek dan permasalahan biologi dalam bidang individu, yaitu permasalahannya kelainan dan perkembangan embrio. Objek dan permasalahan biologi pada bidang populasi, yaitu tentang kepadatan dan kelangkaan spesies. Objek dan permasalahan biologi dalam bidang ekosistem, permasalahannya yaitu pengaruh pencemaran terhadap organisme dan karakteristik lingkungan yang tercemar. Manfaat mempelajari biologi, salah satunya ada di bidang pertanian, yaitu untuk meningkatkan produksi pertanian melalui teknologi, ditemukannya produk tanaman budidaya dengan banyak keunggulan, perbanyakan tanaman budidaya dengan cepat. Manfaat biologi untuk bidang industri, pembuatan produk nata de coco, kecap, yogurt, tempe, keju, dan minuman fermentasi, pembuatan obat-obatan. Manfaat biologi dalam bidang kedokteran, salah satunya transplantasi atau pencangkokan organ, penemuan vaksin, teknik bayi tabung, penemuan antibiotik. Nah, kita akan mempelajari tentang kerja ilmiah, metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Tahapan metode ilmiah: menemukan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah
Salah satunya tentang menemukan masalah. Diawali dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan timbul dari gejala-gejala alam. Contoh, gejala alam orang Eropa lebih tinggi dibanding orang Indonesia. Pertanyaannya, mengapa orang Indonesia lebih pendek dari orang Eropa? Metode ilmiah tentang mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah. Hipotesis diperoleh dari penelitian sebelumnya atau dari teori yang telah ada. Contoh, hipotesis untuk rumusan masalah di atas adalah asupan gizi mempengaruhi postur tubuh manusia. Metode ilmiah tentang melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, perlu ditentukan alat dan bahan serta variabel penelitian. Penggunaan alat dan bahan mempengaruhi hasil penelitian. Contoh, untuk mengukur berat porsi makanan digunakan timbangan elektrik. Variabel penelitian, faktor yang berpengaruh yang memiliki nilai dan dapat diubah. Variabel bebas adalah faktor yang dibuat bervariasi. Variabel terikat adalah faktor yang muncul akibat variabel bebas. Variabel kontrol adalah faktor lain yang ikut berpengaruh yang dibuat sama dan terkendali. Contoh, pengaruh gizi terhadap postur tubuh manusia. Variabel bebas, asupan gizi atau sebab. Variabel terikat postur tubuh atau akibat, variabel kontrol istirahat, olahraga, aktivitas, dan lain-lain atau perlakuan yang sama. Contoh, pengaruh jamu gendong awet kaya terhadap kulit wanita dewasa di kota Depok. Nah, variabel terikatnya apa ya kira-kira? Variabel bebasnya juga apa? Variabel kontrolnya. Nah, jawabannya ini metode ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu tentang menarik kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil percobaan yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Contoh, jika kesimpulan percobaan adalah gizi berpengaruh terhadap postur tubuh manusia, berarti mendukung hipotesis dan sebaliknya. Sikap ilmiah dapat membedakan fakta dan opini, berani dan santun, mengembangkan keingintahuan, kepedulian terhadap lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis, jujur terhadap fakta, disiplin dan tekun, bekerja sama. Menyusun proposal penelitian. Nah, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Bagian B, kajian teoritik. Bagian C, metode penelitian. Objek penelitian, populasi dari sampel penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, deskripsi variabel penelitian, alat dan bahan, tabel data, hasil pengamatan, dan D, daftar pustaka. Laporan ilmiah, ada proposal penelitian, hasil penelitian yang terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif, analisis data hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan. Nah, untuk menyajikan data, kita memerlukan data kuantitatif atau berupa angka dalam bentuk diagram, tabel, atau grafik. Data kualitatif dalam bentuk skema dan urutan data. Piye to jane? Aduh, gak selesai kayak iki sisan. Lah, oke.